Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan selamat datang kepada 10 IPA di SMA Negeri 2 Kandangan. Perkenalkan, nama Ibu adalah Mahliani. Ibu pengajar fisika di kelas 10 SMA Negeri 2 Kandangan. Ini adalah pertemuan kita yang pertama. Dan hari ini kita akan membahas materi tentang hakikat fisika. Sebenarnya fisika adalah pelajaran yang tidak asing lagi untuk kalian. Sebab kalian sudah pernah belajar di SMP atau di sanawiyah materi tentang IPA. Di mana materi tentang IPA ini atau ilmu pengetahuan itu mencakup 3 cabang, yaitu fisika, kimia, dan biologi. Nah, di antara ketiga cabang tersebut, kita membahas salah satunya di sini, yaitu tentang ilmu fisika. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang ilmu fisika, Ibu ingin kalian berpikir secara kritis, yaitu perhatikan gambar di samping ini. Gambar apa ini? Iya, gambar pohon kelapa. Sekilas, apabila kalian melihat gambar pohon kelapa ini, kalian akan berpikir ilmu yang diterapkan untuk mempelajari tumbuhan ini, yaitu adalah ilmu biologi. Contohnya saja yaitu membahas tentang jenis akar pada tumbuhan ini. Tentu kalian akan berpikir bahwa pohon kelapa ini memiliki akar, yaitu akar serabut. Ternyata fisika juga dapat menjelaskan pohon kelapa tersebut, dan tidak hanya ilmu biologi yang dapat menjelaskan tumbuhan tersebut. Mengapa? Karena sesuai kajian yang ada di dalamnya. Misalnya yaitu tentang apa? Tentang gejala kapilaritas, yaitu tentang daya hisap yang ada pada akar terhadap zat cair yang ada di sekitarnya. Oke, nah itu hanya sekilas tentang fisika. Sekarang kita akan membahas lebih jauh tentang fisika. Apa itu pengertian fisika? Fisika adalah cabang IPA yang mempelajari gejala alam yang tidak hidup atau materi dalam lingkup ruang dan waktu. Sehingga fisika sering disebut sebagai ilmu yang paling dasar. Karena apa? Karena ilmu pengetahuan alam seperti biologi dan kimia banyak mematuhi hukum-hukum fisika atau teori fisika. Nah, sekarang pada tingkat SMA ini, Ibu akan mengajarkan fisika sebagai mata pelajaran tersendiri dan tidak bergabung seperti mata pelajaran IPA di SMP atau di sanawiyah. Nah, jadi kita khusus mempelajari tentang ilmu fisika ini. Nah, kemudian yang pertama, pengajaran fisika ini dimasukkan sebagai wahana untuk menumbuhkan apa? Menumbuhkan pola pikir, di mana peserta didik dituntut untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, fisika juga diajarkan untuk tujuan yang khusus, yaitu untuk apa? Untuk membekali siswa dengan pengetahuan, pemahaman, dan sejumlah kemampuannya dan keterampilannya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, IPA ini sebenarnya cabang IPA ini, hakikat fisika atau IPA ini sebenarnya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama sebuah kumpulan pengetahuan, kemudian cara atau jalan berpikir, cara untuk penyelidikan. Nah, bagaimana prosesnya? Prosesnya yang pertama itu fisika sebagai produk. Maksudnya seperti apa? Manusia memenuhi kebutuhannya dengan menjalin interaksi antar manusia dengan lingkungan alam. Nah, interaksi tersebut memberikan pembelajaran kepada manusia
hingga menemukan pengalamannya dan menemukan konsepnya tentang gejala-gejala yang ada di alam. Nah, konsep misalkan tentang konsep tentang hukum Newton. Kemudian konsep tentang gerak. Nah, kalian bergerak dari titik A ke titik B. Itu konsepnya apa? Kemudian faktanya apa? Prinsipnya apa? Nanti akan kita bahas lebih jauh di pelajaran fisika. Fisika juga sebagai apa? Fisika sebagai proses. Seperti apa fisika sebagai proses? Yaitu memberikan gambaran mengenai bagaimana para ilmuwan bekerja dan melakukan penemuan-penemuannya. Sehingga fisika sebagai proses akan memberikan gambaran sedemikian rupa yang berkaitan dengan fenomena, dugaan, pengamatan, dan pengukuran. Nah, nanti kita akan melakukan pengukuran sebelum kita melakukan pengamatan, sebelum kita melakukan penyelidikan. Nanti kita akan melakukan berbagai proses atau sistematika yang sesuai dengan ilmu fisika. Nah, kemudian fisika sebagai sikap. Maksudnya bagaimana fisika sebagai sikap? Berdasarkan penjelasan hakikat fisika sebagai produk dan sebagai proses, dapat diketahui bahwa penyusunan fisika diawali dari kegiatan-kegiatan kreatif seperti pengamatan, pengukuran, penyelidikan, dan percobaan. Jadi sikap kita nanti apakah kita bersikap objektif atau jujur atau tidak jujur, bagaimana sikap kita nanti terhadap pembelajaran fisika ini. Karena nanti kan ada yang namanya penelitian, penyelidikan. Nah, di situ nanti kalian akan memperoleh data. Nah, data-data nanti di situ apakah akan kalian sesuaikan dengan yang ada di lapangan objektif atau kalian akan memanipulasinya. Nanti akan ketahuan nanti di sana apakah sesuai dengan sesuai yang ada di lapangan atau tidak. Nah, kemudian lagi perkembangan ilmu fisika. Perkembangan ilmu fisika ini sebenarnya ada 4 periode. Yang pertama, periode pada tahun 600 sebelum Masehi sampai 1550 Masehi. Nah, dalam periode ini sudah ada pengamatan tentang gerak benda langit. Nah, tentang jaraknya, tentang ukurannya. Nah, nanti akan kalian bahas lebih jauh tentang teori-teori fisika ini. Nah, kemudian yang kedua, periode kedua yaitu tahun 1550 Masehi sampai 1800 Masehi. Periode ini yaitu dikembangkan oleh seorang ilmuwan yaitu bernama Galileo. Nah, di mana Galileo ini nanti akan menemukan hukum-hukum tentang gerak. Gerak apa? Yaitu gerak sebuah planet. Nah, kemudian periode ketiga pada tahun 1800 Masehi sampai 1890 Masehi. Pada periode ini akan dirumuskan yaitu konsep-konsep dasar fisika. Nah, di mana konsep-konsep dasar fisika ini nanti akan kita bahas yaitu misalkan tentang pengukuran, tentang gerak, tentang hukum Newton yang akan kalian bahas lebih jauh setelah materi hakikat fisika ini. Nah, kemudian periode yang keempat pada tahun 1890 Masehi sampai sekarang. Nah, sekarang ini berkembang sangat pesat ilmu fisika. Contohnya seperti apa? Kalian menggunakan handphone. Handphone itu merupakan perkembangan atau modifikasi dari ilmu fisika. Nah, sehingga kita bisa menikmati yang namanya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sekarang C, tujuan khusus pembelajaran fisika. Apa tujuan khususnya? Pertama, sikap positif. Dan sikap positif kita apa? Yaitu kita menyadari bahwa keagungan dan kebesaran Tuhan yang Maha Esa. Kemudian memupuk sikap ilmiah, mengembangkan pengalaman, mengembangkan kemampuan bernalar dan menguasai konsep dan prinsip fisika. Kajian dan ruang lingkup fisika.
Kajian dan ruang lingkup fisika seperti apa? Yaitu berhubungan dengan benda, baik struktur benda maupun benda mati yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian pada zaman sekarang ini ilmu fisika mendukung perkembangan teknologi, industri, dan komunikasi. Kemudian hubungan fisika dengan ilmu pengetahuan lain banyak. Fisika berhubungan dengan astronomi, biologi, kesehatan, ilmu bahan, geologi, optik, dan juga ilmu fisika berhubungan dengan lingkungan yang membentuk yang menunjang riset murni maupun teknologi, sehingga ilmu fisika pada saat ini sangat berkembang baik dalam bidang mekanika, bidang listrik, geologi, dan lain sebagainya. Astronomi juga, meteorologi juga. Nah, sehingga berhubungan dengan ilmu cuaca seperti hujan, kemudian kilat, petir, gempa bumi, dan lain sebagainya. Nah, demikian pembahasan Ibu tentang hakikat fisika. Nanti bisa kalian download di YouTube Ibu, yaitu di channel Ibu Mahliani. Jangan lupa di subscribe dan like ya. Nah, kemudian lagi juga bisa kalian download linknya melalui e-learning kita. Demikian pembahasan dari Ibu. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.